Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga di pagi hari ini diberi kenikmatan dan kesehatan agar kita bisa menjalani aktivitas dengan lancar. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya akan bercerita pesan dan kesan menjadi admin kreator. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kedua koordinator yang sudah menempatkan waktu saya di pagi hari ini. Saya akan bercerita yaitu menjadi admin. Pertama kalinya saya bergabung di grup SDI. Saya sudah 2 tahun lebih. Atau mendekati hampir 3 tahun ya. Waktu pertama kali saya gabung di situ, saya mulailah berkenalan dengan teman-teman yang ada di grup sahabat disabilitas. Di situ waktu itu saya gabung di grup sahabat disabilitas, itu masih belum ada aturannya, masih belum ada temanya. Waktu itu grup SDI atau sahabat disabilitas itu masih dalam grup obrolan aja waktu itu. Nah, setelah saya gabung di situ, beberapa kemudian waktu menjelang lockdown pada tahun 2020, itu mulailah ketua koordinator membangun tema grup sahabat disabilitas. Nah, itu dengan sedikit demi sedikit ketua koordinator juga merangkum hari-harinya dan tema-temanya yang cocok untuk apa yang disediakan oleh koordinator untuk di hari-hari. Mulai hari Senin adalah hari cerita, yaitu story atau disebut dengan mandatory. Nah, dan di hari Selasa berbagai informasi dan kesehatan. Yang ke hari Rabu multimedia, ya, sharing teknologi serta multimedia yang lainnya. Dan hari Kamis adalah cerita wirausaha, yaitu berjualan maupun bisnis. Nah, dan hari Jumat yaitu nuansa Islami. Dan menariknya lagi yaitu di hari Sabtu yaitu berkreasi seni, yaitu berbagi kisah pengalaman karya disabilitas. Dan hari Minggu yaitu nuansa Nasrani maupun Kristiani. Itulah beberapa tema yang dibangun oleh ketua koordinator. Mulailah saya merasa mendapatkan pengalaman baru, ya, teman baru, dan mereka pun juga berusaha berbagi pengalaman apa yang mereka punya. Barulah mereka membagikan karyanya maupun informasinya yang sudah dicantumkan oleh ketua koordinator. Dan ada juga beberapa aturan yang kita perlu
pahami waktu itu. Barulah saya belajar memahami dengan aturan grup itu serta tema-tema yang ada di situ. Akhirnya saya bisa belajar yang lebih dewasa. Akhirnya saya juga bisa mengenal orang-orang luar, karena grup disabilitas itu tidak hanya untuk tunanetra tapi juga untuk disabilitas yang lain seperti tunadaksa, tunarungu, atau bahkan juga pendamping kita maupun volunteer ya, serta donatur yang ada di grup PDI. Saya merasa bahagia sekali dengan berjalannya waktu. Saya bisa belajar bergaul dengan teman-teman yang ada di SDI, walaupun berkenalannya hanya lewat sosial media maupun grup, meskipun belum bertemu dengan di darat ya, tapi saya merasa bersyukur. Tapi di situ teman-teman menganggap saya seperti saudara, seperti keluarga saya merasa bahagia sekali di situ. Mulailah saya belajar di situ. Setelah saya menjadi member, saya ditawarkan oleh koordinator diminta untuk dijadikan admin. Waktu itu saya jadikan admin biasa saja, hanya untuk menambahkan member atau anggota baru. Dengan seiring waktu, dengan berjalannya waktu, barulah ketua koordinator yaitu mengisi tema di hari Senin, yaitu cerita atau bahasa Inggrisnya story. Kalau di dalam judul temanya yaitu mandatory atau cerita hari Senin. Nah, disitulah saya diminta lagi oleh ketua koordinator, tidak hanya untuk jadi admin saja, tapi saya diminta untuk masing-masing admin itu ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi wakil, ada juga yang menjadi narasumber, ada yang juga menjadi seksi agama, dan ada juga menjadi sekretaris ya, maupun keamanan maupun security ya, atau yang memantau grup. Nah, seperti itu. Jadi adminnya itu tidak hanya satu tapi banyak sekali. Nah, waktu itu mulailah ketua koordinator memberikan contoh, yaitu di salah satu di mandatory saya diminta untuk dijadikan admin kreator, atau biasanya disebut tim kreator SDI atau tim Sahabat Disabilitas Indonesia. Nah, disitulah saya mulai belajar menjadi kreator tunanetra. Tapi dengan jalannya waktu, saya berusaha untuk mengembangkan karya saya, mengembangkan konten-konten saya dalam berbentuk video maupun audio yang saya upload di channel YouTube saya, yaitu Ervi Kadias. Dan di situ juga banyak konten-konten yang bermanfaat dari saya. Nah, untuk disabilitas semua serta umum. Nah, seperti itu teman-teman. Gitu. Nah, saya juga belajar membuat konten bisnis, yaitu ya kayak promosi maupun perdagangan. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak hanya untuk bikin konten untuk disabilitas, tapi saya juga bikin konten untuk umum.
umum seperti bisnis maupun aktivitas saya. Itu teman-teman. Setelah saya menjadi admin kreator, mulailah saya merasa bahagia sekali. Dengan walaupun sedikit ada rintangan ya yang saya hadapi, itu juga tidak mudah yang saya jalani, tapi harus butuh proses juga. Nah itu. Jadi saya semakin lama semakin berada di grup SDI, barulah saya belajar mengetahui tentang bagaimana cara menjadi admin yang baik, bagaimana menjadi orang pemimpin, bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu yang saya rasakan tidaklah mudah, tapi harus butuh proses dan juga harus banyak belajar. Nah, untuk pesan-pesannya, ketika kita menjadi admin, ya kita harus belajar menjadi orang yang lebih dewasa, bertanggung jawab. Apa yang kita buat di grup itu, agar grup kita itu bisa menjadi profesional yang bisa dipercaya oleh kalangan disabilitas maupun umum. Nah, itu yang saya harapkan. Tapi saya sendiri pribadi, saya juga masih belajar bagaimana cara menjadi admin yang lebih baik, dan juga bagaimana menjadi admin kreator itu, apa yang saya harus kerjakan, apa yang saya lakukan. Nah seperti itu teman-teman. Harus apa yang saya posting atau yang saya buatkan dijadikan konten. Nah seperti itu. Jadi konten itu bermacam-macam ya. Jadi tidak hanya untuk yang negatif, tapi juga harus bisa memberikan konten yang positif, yang lebih baik, agar kita bisa mendapatkan penghargaan dari netizen atau penggemar YouTube. Nah seperti itu teman-teman. Nah kita harus juga belajar ya, walaupun di YouTube itu banyak orang-orang yang membuat konten, tapi dengan bantuan subscriber. Nah itu tidak hanya untuk dari dukungan like atau subscriber aja, tapi kita harus juga berusaha belajar membuat konten yang lebih baik, yang bermanfaat, yang bisa dipercaya oleh orang-orang. Barulah kita mendapatkan yang terbaik untuk apa yang kita kerjakan, gitu, dibandingkan kita membutuhkan like maupun subscriber. Nah seperti itu. Saya yakin semua pasti bisa di masing-masing grup, masing-masing kita, apapun yang kita punya, insya Allah kita pasti akan menuju kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, itu saja pesan dan kesan saya selama jadi admin kreator di Sahabat Disabilitas atau disebut SDI dalam singkatannya. Itu saya minta maaf bila ada salah kata maupun kurang berkenan di hati kalian ya. Semoga pesan dan kesan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Beranda tombol rekam.